Halo, selamat berjumpa kembali. Video kali ini saya hanya ingin berbagi pada teman-teman yang mungkin berada pada situasi pekerjaan yang kurang nyaman atau tidak ada dukungan pengembangan karir dan atau aspek lain terhadap pertumbuhan potensi Anda. Bekerja di sebuah instansi atau perusahaan ternama adalah impian bagi sebagian besar pencari kerja, apalagi yang baru saja lulus kuliah. Menjadi bagian pada sebuah instansi, baik pemerintah ataupun perusahaan swasta, yang diinginkan adalah sebuah kehormatan dan kesempatan untuk mengawali pembelajaran di dunia kerja. Langkah demi langkah, hari demi hari, suka tidak suka, keharusan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja menjadi sebuah kewajiban. Belajar berorganisasi, mengerjakan hal-hal terkait substansi, ataupun hal-hal yang berkaitan secara teknis dan lain sebagainya pasti akan dialami. Namun dari tahun ke tahun, Anda akan pasti merasa jenuh terhadap suatu rutinitas yang sudah tidak lagi relevan bagi Anda untuk mengembangkan karir. Video kali ini saya hanya ingin berbagi kepada teman-teman beberapa hal terkait alasan kapan harus resign dari perusahaan di mana Anda sedang bekerja. Mungkin dulu perusahaan dipandang memiliki hak yang lebih terhadap pegawainya. Sekarang dunia pekerjaan sudah tidak sama dengan pola pikir sistem dulu, di mana loyalitas dan profesionalisme serta pengembangan karir adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Kalau dulu orang atau pegawai paling loyal terhadap perusahaannya di mana ia bekerja, perusahaan telah menjamin anggota keluarganya untuk bekerja di perusahaan tersebut ke depan. Pola pikir atau mindset tersebut di zaman saat ini sudah tidak lagi relevan, bahwa siapa yang paling loyal atau dianggap paling berpotensi akan bertahan seumur hidup bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini merupakan kenyataan yang pernah saya alami selama bekerja, di mana dari tahun ke tahun pembelajaran ilmu dan pengetahuan di berbagai aspek dunia kerja sudah sampai pada titik stagnan, di mana dukungan terhadap pengembangan profesi dan karir tidak ada alias nol. Tentu saja dan pasti ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, ada kelebihan dan kelemahan, ada plus dan minusnya. Jika Anda tidak melakukan pembelajaran secara mandiri terhadap lingkungan kerja, yang rugi adalah diri Anda sendiri juga. Jika Anda tidak ingin mengembangkan karir ataupun profesi untuk bisa mencapai tingkat yang lebih baik ke depan, itu adalah pilihan Anda. Choices are yours and the decision is yours too as well. Anda dan perusahaan di mana Anda bekerja punya hak yang sama terhadap keputusan. Perusahaan bisa saja melepaskan Anda ataupun Anda melepaskan perusahaan. Video kali ini saya share untuk Anda supaya mendapatkan gambaran secara umum apa yang perlu Anda lakukan ke depan jika situasi Anda saat ini di dunia kerja sedang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, dan apa-apa saja berbagai faktor dan alasan sehingga memutuskan untuk mengundurkan diri atau resign. Resign adalah keadaan yang mana Anda mengundurkan diri dari pekerjaan secara sukarela. Ada banyak alasan seseorang mengundurkan diri dari suatu pekerjaan, mulai dari ingin melanjutkan pendidikan, masalah gaji, karir yang stuck dan tidak berkembang, hingga lingkungan kerja yang toksik. Apapun alasan Anda untuk mengajukan resign, pengunduran diri dari kerja harus tetap dilakukan dengan baik dan sopan. Anda bisa baca cara resign yang baik lengkap dengan contoh surat pengunduran diri untuk tahu lebih lengkapnya terlebih dahulu sebelum resign. Saat mengajukan resign, atasan atau HRD tentu akan menanyakan alasan Anda. Agar tetap profesional, Anda perlu mempersiapkan alasan yang baik dan masuk akal agar dapat diterima dengan baik juga oleh perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan dan faktor yang baik dan masuk akal yang bisa saja menjadi referensi bagi Anda untuk resign. Apa saja? Yuk, mari kita simak. Yang pertama adalah mendapatkan penawaran yang lebih baik. Mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih baik menjadi salah satu alasan berhenti kerja yang paling umum digunakan. Kita bisa saja mendapatkan tawaran dari perusahaan lain dengan penawaran yang lebih menarik, misalnya gaji yang lebih besar, jenjang karir yang jelas, atau benefit dan fasilitas lain yang lebih oke. Apabila Anda mendapatkan tawaran seperti ini dan berniat untuk resign dari tempat kerja Anda yang sekarang, sampaikan alasan bahwa Anda sudah mendapatkan tawaran dari perusahaan lain. Jika perusahaan yang sekarang sangat membutuhkan Anda, mereka bisa memberikan penawaran yang lebih menarik lagi agar Anda tidak pindah ke perusahaan lain, misalnya memberikan kenaikan gaji atau jabatan. Berikutnya adalah gaji yang tidak sesuai. Gaji yang tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan juga bisa memberikan alasan kamu mengajukan resign. Sebelum mengundurkan diri, Anda bisa meminta kenaikan gaji secara sopan dan profesional pada atasan dan atau HRD.
Tapi jika sudah mencoba minta kenaikan gaji dan tidak berhasil, mungkin Anda bisa mengambil langkah mundur dan mencari peluang yang lebih baik di tempat lain. Jadi, kalau Anda merasa gaji yang sekarang kurang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dan tidak bisa menegosiasikan kenaikan gaji, maka alasan ini bisa Anda gunakan saat mengajukan resign. Kemudian, ketiga, ingin mengubah karier atau career switching. Ada kalanya Anda merasa pekerjaan yang sekarang ini membuat Anda jenuh atau tidak cocok. Mungkin karena tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau tidak sesuai dengan minat Anda. Meski merasa jenuh atau tidak cocok, jangan terburu-buru untuk mengajukan resign. Coba ambil waktu beberapa hari, berhenti, dan recharge energi sambil memikirkan keputusan yang tepat. Anda juga bisa mencoba untuk berdiskusi dengan atasan atau HRD. Mungkin ada kesempatan bagi Anda untuk pindah ke divisi yang Anda inginkan. Jadi, jika memang tidak ada jalan keluarnya, Anda bisa menggunakan perubahan karir sebagai alasan resign yang tepat. Kemudian yang keempat, komitmen hubungan pribadi. Komitmen atas hubungan pribadi juga bisa menjadi alasan resign yang masuk akal. Misalnya, Anda sudah menikah dan punya anak lalu memutuskan untuk fokus menjadi ibu bapak rumah tangga sehingga memutuskan untuk berhenti bekerja. Kalau kondisi memang demikian, tidak perlu ragu mengajukan resign dengan alasan tersebut. Perusahaan akan menghargai dan memahami keputusan yang sudah Anda ambil. Lalu alasan kelima adalah alasan kesehatan. Kondisi kesehatan yang kurang baik membuat performa dalam bekerja jadi menurun, baik kesehatan fisik maupun mental. Jika Anda mengalami gangguan kesehatan yang menyebabkan sulit bekerja atau tidak bisa bekerja kembali, maka jangan ragu mengajukan resign dengan alasan ini. Atau jika pekerjaan Anda mengganggu kesehatan fisik dan mental, Anda juga bisa mengajukan resign karena kesehatan adalah yang terpenting. Tidak hanya itu, jika Anda merawat anggota keluarga, misalnya orang tua, saudara, pasangan yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan khusus, Anda juga bisa mengajukan resign dengan alasan ini. Lalu, alasan dan faktor keenam, merasa tidak berkembang. Apakah Anda pernah merasa tidak bisa berkembang dalam pekerjaan Anda? Mungkin karena Anda sudah terlalu lama melakukan pekerjaan yang sama, jadi merasa tidak ada sesuatu yang baru untuk pelajari, sehingga Anda merasa butuh pengalaman dan tantangan kerja yang baru. Merasa tidak berkembang dan butuh tantangan baru bisa menjadi alasan resign yang masuk akal. Ini menunjukkan bahwa Anda ingin belajar dan berkembang agar menjadi lebih baik meskipun bukan di perusahaan tersebut. Lalu, alasan dan faktor yang ketujuh yaitu melanjutkan pendidikan. Bagi sebagian orang, melanjutkan pendidikan hingga mendapatkan gelar yang diimpikan merupakan hal penting. Dengan pendidikan yang baik, Anda juga bisa mendapatkan karier yang lebih baik. Meski begitu, tidak semua orang bisa menjalani kuliah sambil bekerja. Jika Anda ingin fokus menyelesaikan kuliah dengan baik, maka Anda bisa mengajukan resign atau mencari pekerjaan baru yang lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan jadwal kuliah seperti kerja part-time atau menjadi freelancer. Kemudian, faktor dan alasan ke-8 yaitu work-life balance yang kurang baik. Beberapa perusahaan mempunyai jam kerja yang buruk dan membuat karyawannya sering lembur atau bekerja dalam waktu yang panjang. Hal ini membuat karyawan memiliki sedikit waktu untuk melakukan hal lain di luar pekerjaan. Misalnya keluarga, diri sendiri, hobi, istirahat, dan lain sebagainya. Banyak karyawan yang mengundurkan diri dari pekerjaan karena tidak mendapatkan work-life balance. Apabila Anda merasa tidak mendapatkan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, maka ini bisa menjadi alasan resign yang masuk akal. Perusahaan yang baik akan memahami alasan ini dan mencoba memperbaiki budaya kerjanya. Kemudian, faktor dan alasan yang ke-9, pindah domisili atau tempat tinggal. Pindah domisili atau tempat tinggal juga bisa menjadi salah satu alasan resign yang masuk akal. Apalagi bila pindah jauh dari tempat kerja. Misalnya saat ini Anda bekerja di tempat A dan keluarga Anda pindah ke tempat B. Dari tempat A ke tempat B mungkin atau bisa saja jauh. Tapi sebelum mengajukan resign, cobalah untuk bertanya dulu ke atasan atau HRD apakah Anda bisa bekerja secara remote dari rumah atau WFH, work from home. Jika bisa, maka Anda bisa tetap bekerja di perusahaan saat ini. Jika tidak, resign adalah pilihan yang bisa Anda lakukan. Lalu, alasan resign selanjutnya adalah memulai usaha atau bisnis sendiri. Tidak sedikit pekerja setelah memiliki modal yang cukup, akhirnya memutuskan untuk resign dan menjadi wira swasta. Apakah Anda juga berencana demikian? Jika Anda memiliki keinginan untuk memulai usaha sendiri,
Ini bisa menjadi alasan resign yang tepat. Perusahaan akan menerima dan menghargai keputusan yang Anda ambil untuk mengembangkan potensi dan bisnis Anda sendiri. Lalu, alasan berikutnya, tidak ada jenjang karir yang jelas. Selain gaji, jenjang karir yang tidak pasti juga bisa menjadi alasan berhenti kerja yang masuk akal. Misalnya, Anda sudah bekerja di perusahaan sekarang selama bertahun-tahun, tapi tidak ada promosi jabatan dan Anda ada di posisi yang sama secara terus-menerus. Apalagi jika sebelumnya perusahaan pernah menjanjikan kenaikan jabatan namun tidak kunjung terrealisasi. Anda berhak untuk mendapatkan jenjang karir yang lebih baik di perusahaan lain. Oleh karena itu, mengajukan resign dengan alasan tidak ada jenjang karir merupakan alasan yang masuk akal. Kemudian, alasan faktor berikutnya adalah tidak cocok dengan budaya atau lingkungan kerja. Setiap perusahaan punya budaya dan lingkungan kerja yang berbeda-beda. Budaya kerja ini bisa saja cocok atau tidak cocok dengan Anda. Budaya kerja yang baik dan sehat bisa mendorong Anda untuk lebih produktif. Suasana kerja yang menyenangkan, komunikasi yang terbuka ke segala hal, dan teamwork yang baik. Namun, jika budaya kerja di perusahaan saat ini dirasa kurang sehat dan kurang sesuai dengan Anda bisa mengajukan resign dengan menggunakan alasan ini. Untuk menghindari resign karena alasan serupa, Anda bisa saja melakukan riset lebih mendalam tentang budaya perusahaan yang akan Anda lamar nantinya. Hal ini dilakukan agar Anda bisa menemukan perusahaan dengan budaya dan lingkungan kerja yang cocok dan bisa membantumu berkembang. Anda bisa bertanya kepada teman-teman atau membaca review perusahaan yang ada di berbagai situs lowongan kerja. Lalu yang terakhir, ini alasan terakhir mungkin bisa Anda gunakan, itu lingkungan kerja yang toksik. Bekerja di lingkungan kerja yang toksik tentu saja tidak menyenangkan dan membuat Anda kurang produktif. Toxic workplace dapat disebabkan karena rekan kerja, atasan yang terlalu bossy, atau jam kerja yang terlalu panjang. Berlama-lama dalam lingkungan kerja yang toksik dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental Anda. Oleh karena itu, ingin keluar dari lingkungan toksik bisa menjadi alasan resign yang masuk akal. Anda berhak untuk mendapatkan lingkungan kerja yang lebih sehat di tempat lain. Nah, itulah beberapa faktor dan alasan resign yang baik dan bisa Anda gunakan saat akan mengajukan pengunduran diri dari pekerjaan. Beberapa alasan resign hanya merupakan sebagian contoh. Jika Anda memiliki alasan resign yang lain, maka Anda dapat menyampaikan kepada atasan atau HRD secara sopan dan profesional. Meskipun Anda ingin mengajukan resign, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pastikan Anda sudah menemukan pekerjaan baru atau tahu apa yang akan Anda lakukan ke depannya setelah resign. Selain itu, jangan mengajukan resign secara mendadak. Ajukan resign dengan sopan dan sesuai aturan agar perusahaan masih memiliki waktu untuk mencari pengganti untuk posisi yang Anda tinggalkan. Semoga video kali ini bermanfaat sebagai referensi untuk Anda. Terima kasih. Peace. Yang kami hormati Ibu Acting Konjen Kejari Dapositi Ibu Heni Mulyani, yang saya hormati Pak Pugu Tejo Baskoro selaku Kepala Kanselarei Kejari Dapositi, yang saya hormati Bapak Ibu Home Staff, yang saya hormati rekan-rekan lokal staff. Selamat sore. Tadi Bu Selsa alasan pertamanya itu usia, karena usia yang sudah sepuh atau sudah saatnya untuk beristirahat. Tapi bagi saya adalah alasan utamanya usia masih muda. Usia masih muda untuk berkreasi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesempatan yang diberikan oleh Kejari Dapositi pada saya mengabdi dan berkontribusi kepada Kejari Dapositi dan terlebih kepada tanah air Indonesia, sehingga bisa membantu menjalin kerjasama antara Indonesia dengan Mindanao khususnya. Secara pribadi, pengalaman itu yang saya alami selama bekerja di Kejari Dapositi kurang lebih 9 tahun. Saya sudah tepatnya untuk mengambil keputusan yang mungkin kedepannya membantu dalam pengembangan atau misi dalam hidup saya, terutama dalam karir. Selanjutnya, saya mohon maaf terutama kepada Ibu Novita. Terima kasih banyak atas bimbingan
dukungan dan arahan selama bekerja dengan fungsi ekonomi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pasti saya akan mengenang semua kebaikan yang Ibu lakukan pada saya, terutama dalam pengembangan diri. Terima kasih, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu, baik itu tindakan saya, perkataan saya, kelakuan saya yang mungkin tidak disukai oleh Bapak Ibu, kita hanyalah manusia, punya kekurangan, punya kelebihan. Dan yang jelas, setelah saya keluar dari KJRI Davao City, semua kenang-kenangan yang indah adalah itu menjadi bagian dalam hidup saya. Mungkin tidak akan saya dapati di tempat lain. Tentu saja kita semua memiliki harapan yang indah, harapan yang baik kepada saya maupun kepada KJRI Davao City untuk semakin lebih baik, semakin maju, dan itu saja mungkin dari saya. Terima kasih dan selamat sore. Thank you for watching this video. See you in my next video.